Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Opa, NIM C0D021028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini ada pengertian investasi jangka panjang. PSAK No 13 menyatakan investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain dengan maksud untuk diperjualbelikan sehingga pendapatan lain dari luar pendapatan operasional ataupun dengan maksud untuk menguasai perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, investasi jangka panjang dapat berupa: pertama, penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, dana untuk melunasi hutang jangka panjang atau dana khusus lainnya. Yang ketiga, aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Tujuan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen atau sewa dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang terakhir, untuk menjaga hubungan antara perusahaan. Investasi jangka panjang dalam saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan pembelian atau pernyataan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam bentuk saham, dividen, capital gain, dan keuntungan lainnya bisa berupa control management, yaitu hak untuk kewajiban atas perusahaan yang dibeli. Perusahaan yang melakukan investasi saham adalah perusahaan induk, dan perusahaan yang mengeluarkan saham adalah perusahaan anak. Perusahaan induk dan perusahaan anak dalam hubungannya disebut perusahaan afiliasi. Berdasarkan PSAK 15, investasi saham pada perusahaan asosiasi dapat dibukukan dengan pedoman pada metode harga perolehan, cost, dan equity bergantung dari signifikan pengaruh investor. Untuk tujuan perpajakan tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebut metode pembukuan investasi jangka panjang saham selain yang tersebut. Dalam penjelasan pasal 10 ayat 5 UU PPH yang menyatakan bahwa investasi saham sama halnya dengan persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan presentasi kepemilikan. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat atau utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli dengan nilai nominal atau nilai kurs. Obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Selanjutnya ada bagian keuntungan yang tidak termasuk sebagai objek PPH dengan syarat. Pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Investasi dalam surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, pengusaha dapat melakukan investasi pada surat berharga yang lain, misalnya warkat komersial,
promissory notes, pencatatan pada investasi dalam market komersial itu hampir sama dengan obligasi. Perbedaannya kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga tersebut. Investasi jangka panjang dalam dana. Penanaman modal dana dapat memberikan hasil bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga dari deposito dan tabungan yang lain, dividen dari saham, dan sewa dari harta. Pasal 4 ayat 3 bagian H UU PH nomor 36 tahun 2008 menyatakan penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang tertentu berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan KMK oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Investasi dalam aset lain-lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aset lain-lain, misalnya tanah dan bangunan atau properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi tersebut dapat dimaksudkan untuk keperluan ekspansi masa yang akan datang. Sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.